Pendekatan yang Bapak lakukan terhadap PKL belajar dari mana, Pak? Ya, ini sekarang kita lihat potensinya menjadi seperti ini. Kalau kita buatin kios, kalau kita siapkan space, kita siapkan ruang untuk mereka menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Ya, ini pasarnya bukan hanya orang Solo. Jokowi ini mau sok dekat sama PKL, jumlahnya banyak. Akar rumput, potensi untuk suara bisa 2 kali. Di Solo, sebelum pasar-pasar ini dibangun, kontribusi ke PAD-nya 7,8. Setelah dibangun sekarang 18,2 miliar. Salam hormat NKRI harga mati. Sudah lama saya tidak upload video yang terbaru. Kali ini saya coba angkat tentang si tukang kayu. Si tukang kayu ini seseorang yang berasal dari Jawa Tengah, Solo. Tetapi gegara si tukang kayu ini, dunia menjadi kagum kepada Indonesia. Nah, siapakah si tukang kayu itu? Saya akan bedah tentang karya-karya emas, program-program emas, dan bukti-bukti nyata dari apa yang dia lakukan oleh si tukang kayu, sehingga dunia menjadi kagum kepada kita Indonesia. Saya akan bagi dalam 4 part, supaya bisa lebih detail, supaya kita bisa lebih mengenal lagi kepada si tukang kayu ini. Ini adalah dokumentasi 10 tahun yang lalu, ketika si tukang kayu ini menjadi wali kota Solo. Nanti akan saya tampilkan ketika dia menjadi gubernur dan juga menjadi presiden. Saya akan tampilkan tentang PKL ini, bagaimana idenya dia, programnya dia ini, dia bawa ketika dia menjadi gubernur dan juga menjadi seorang presiden. Dan sampai hari ini kita tahu bahwa PKL itu betul-betul bersyukur karena memiliki seorang tukang kayu ini. Itu part 1. Jadi saya akan bawa ketika dia menjadi seorang gubernur. Pemprov DKI Jakarta terus meminta para pedagang yang berjualan di Jalan Raya Pasar Tanah Abang agar pindah dan menempati lokasi yang baru di Blok G Pasar Tanah Abang. Pemerintah DKI Jakarta telah menghitung jumlah PKL sekitar 700 pedagang dan menyediakan 1.100 tempat di Blok G. Para pedagang umumnya menolak direlokasi dengan berbagai alasan. Antara lain, khawatir dagangan mereka sepi pembeli. Gubernur DKI Jakarta Jokowi berjanji merampukan permasalahan ini usai Lebaran. Blok G sudah kita hitung detail, cukup, lebih dari cukup untuk memasukkan yang di luar ke dalam, cukup. Pagi tadi sudah dapat laporan, jumlah totalnya sekitar 500-an kan Pak? Sekitar 500-an kan kemarin. Jumlahnya kiosnya kira-kira 1.100, PKL-nya kira-kira hanya 600 ketika sampai 700. dia sudah membangun tempat untuk PKL, dia akan bertanggung jawab, artinya dia akan mempromosikan. Dia akan berusaha supaya banyak orang yang datang ke tempat itu dan berbelanja di situ. Inilah konsep dari seorang tukang kayu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo Jumat siang berkunjung ke Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya datang untuk mempromosikan Pasar Blok G Tanah Abang agar lebih banyak lagi pengunjung yang datang. Pasar Blok G Tanah Abang mendapat suntikan dana dari Bank Indonesia dalam bentuk memberikan puluhan meja kaca gratis untuk mempercantik kantin Blok G. Selain itu, BI juga menyediakan fasilitas mobil ATM untuk melayani transaksi pengunjung Blok G. Dan masih dalam rangka promosi, Jokowi juga mengumumkan akan memberikan hadiah mobil bagi pengunjung yang terpilih yang berbelanja di Pasar Blok G Tanah Abang. Saya kira yang ketiga juga perlu kami sampaikan, mulai hari ini juga sudah ada mobil sebagai hadiah yang berbelanja di Blok G. Juga bisa dilihat, ini bentuk-bentuk promosi terus yang kita lakukan dan mudah-mudahan nanti ada suntikan lagi dari Pak Gubernur BI. Saya suka dengan cara ketawanya si tukang kayu ini. Terus Mama ini pasarnya
Ini adalah video ketika dia sudah menjadi si tukang kayu ini menjadi seorang presiden. Kira-kira berapa kilo dari sini? Tidak mau, semua masyarakat tidak mau itu. Kan? Betul, saya kesal. Tidak mau. Tidak mau. Karena ini pasar induk yang pertama datangkan dari seluruh Indonesia masuk harus di pasar ini. Ya. Jadi saya terus terang, ini saya punya umum wali kota, tapi saya melawan karena saya ini pelaku. Saya pelaku ekonomi. Saya pelaku pembangunan. Saya umur 15 tahun sudah berkarya. Jadi saya kasih tahu terus terang, pasar yang strategis hanyalah pasar sentral Remu. Jadi Bapak, saya harap supaya Bapak turunkan dana dari pusat untuk bangun pasar Remu lantai 3. Itu saja. Minta itu saja. Supaya kami layak dagang, kami orang Papua ini biasa dagang di bawah seperti tadi Bapak bilang toh. Tahu. Bapak tahu toh? Tahu. Dan Bapak saya harap supaya pasar Remu ini dibangun lantai 3. Pasar sana di jauh di pojok. Bangun saya tahu strategi saya baca. Ya, udah. Ya, saya terus terang saya wali kota saya kontra. Saya kepentingan orang banyak. Saya kontra nih Bapak wali kota. Itu saja. Saya harus berjuang untuk pasar ini yang harus dibangun. Pasar ini. Ya, makasih Mama. Saya di Walianto. Saya kemarin gagal baru saya menangkap Bapak saja. Nanti deh foto semua, dokumennya saya antar. Ujung kota ini saya bangun pasar lengkap dengan terminal. Ya. Jadi Regi dengar, Regina Homer. Jadi mau bangunnya gini, baru kamu jualan di mana? Saya bangunnya di sana, baru kamu pindah jualan sementara di sana. Bangun ini selesai, baru kamu kembali ke sini lagi. Oh, itu saja baru. Dana pembangunan apa lagi? Tenang terbang. Jadi intinya bangun pasar dan terminal di ujung kota, bangun pasar dan terminal di ujung kota lagi, supaya proses ekonomi ini berjalan lancar, kontribusi daerah itu semakin baik. Kita pakai untuk bangun kota ini. Kedepannya minta uang dari beliau terus. Kalau bisa minta uang dari wali kota berdasarkan hasil retribusi dan pajak daerah itu. Setuju? Levelnya sudah naik, tapi programnya tetap sama. Programnya tetap sama. Cara-cara kerjanya tetap sama. Bagaimana dia di tempat-tempat lain itu, PKL itu tuh, ya kita tahu sendiri banyak kejadian ya. Bagaimana PKL itu disuruh pindah dengan cara yang bahkan berkelahi dan aduh ngeri sekali dengan Satpol PP itu. Ya, itu seperti preman-preman berseragam itu saya lihat ketika mereka memperlakukan PKL itu. Tapi tidak oleh si tukang kayu ini. Dia menganggap PKL itu adalah potensi ekonomi yang bisa menghasilkan aset untuk negara ini, untuk bangsa ini. Inilah hebatnya. Inilah hebatnya seorang si tukang kayu ini. Dan hebat nih, ketika dia tidak menjadi wali kota Solo lagi, program-program yang dilakukan itu tetap berjalan. Komunitas-komunitas yang sudah dilahirkan itu tetap berjalan. Ya karena apa? Karena dia sudah membangun itu, bahwa mereka tidak akan berpatok, tidak akan berpegangan pada si wali kota ini. Jadi siapapun wali kotanya, komunitas mereka tetap ada. Ya kalau mereka mau mati, ya mereka tidak usah kerja lagi kan. Mereka tidak usah mengembangkan komunitas mereka kan. Stop aja begitu. Jadi bukan masalahnya siapa wali kotanya, siapa gubernurnya, siapa presidennya. Tetapi yang menjadi masalah, siapa presiden yang menanamkan ini, siapa presiden, siapa gubernur yang punya program seperti ini, siapa wali kota yang benar-benar merasa bahwa dirinya adalah bagian dari rakyat. Ini saya sengaja mengangkat ini supaya Anies Baswedan atau mungkin Pak Ganjar Pranowo atau Pak Prabowo mungkin bisa belajar dari si tukang kayu ini.
itu kan biayanya besar. Bapak bilang dari APBD semua. Iya. Trennya sekarang begini Pak, APBD dekat sama rakyat, terus tiba-tiba di belakang hari korupsi.